Baik, oke guys, ketemu lagi di channel Ipin 44 ya guys ya, yang membahas seputar trading, alasan entry atau setup yang gue pakai ya guys ya. Nah, jadi sebelumnya saya meminta maaf dulu kalau suara saya agak bindeng, karena feel guys, kurang enak badan, sama hawanya itu kayak nggak mendukung banget gitu. Ini aku sempatkan untuk buat konten, untuk breakdown analisa yang semalam. Nah, sebelumnya breakdown analisa yang semalam, itu di komentar ada yang tanya, di area sini ya kan, di area sini di quarter 4 daily sama quarter 1 daily gitu katanya. Nah pertanyaannya sekitar harga sini ya. Nah itu pertanyaannya kayak gini, di area sini itu disebut QM atau bisa disebut SMR. Nah kalian perlu ketahui dulu bahwa QM sama SMR itu beda. Contoh ya guys, QM kayak gini. Kalau QM kayak gini ya. Nah, QM itu PDRI. Contoh lah, ini QM, ya kan? Ini namanya QM. Nah, di sini support. Nah, di sini biasanya kalau candle terakhir, kalau ini kan eh misal ya bias bullish. Nah, di sini candle terakhir ini namanya order block. Di sini biasanya jadi breaker block gitu. Nah, di sini QM. Jadi QM itu tempat untuk entry kita. Itu salah satu PDRI yang bisa dibuat acuan untuk entry. Nah, beda lagi sama SMR guys. Kalau SMR itu apa ya? Sama kayak MSS, dia itu sudah konfirmasi untuk perubahan arah dari yang awalnya uh, bullish ya guys ya. Dari yang awalnya bearish menjadi bullish. Contoh kayak gini. Contoh lagi ya. Kita ulang. Dari yang dia awalnya bearish. Nah, biasanya di sini dia buat liquidity dulu. Nah, terus diambil liquidity ini terus junam ya kan? Berarti di sini sub liquidity kan? Nah, itu namanya statuan. Terus habis itu dia eh, ambil apa? WDRI di sini lagi untuk melanjutkan arah trend. Nah, di sini namanya silver bullet. Nah, ketika sudah silver bullet sudah terjadi, ya kan? Itu kita tunggu dulu. Kalau ada di sini ya guys ya. Kalau ada terjadinya SMR atau konfirmasi perubahan arah, contoh lah kayak gini. Set dia liquidity. Nah, ya kan? Nah, di sini namanya SMR, Smart Money Reversal, dari yang awalnya bearish menuju ke bullish. Gitu ya guys ya. Nah, kita tunggu dulu. Ini kan sudah MSS. Ini untuk entry yang high risk ya guys ya. Nah, di sini dia kan sub liquidity. Nah, ini juga bisa disebut QM, TS. Nah, gitulah. Pokok saya pakainya kayak gitu, guys. Terus ketika sudah kayak gini, nah, pasti market buat liquidity dulu, guys. Nah, buat liquidity diambil, terus dia lanjut naik, buat liquidity lagi, terus dia ambil BDR di sini, terus naik gitu. Gitu ya, guys ya. Jadi beda dari QM sama SMR. Kalau QM itu BDRI buat acuan kita untuk entry.
Tapi nggak harus QM. Itu salah satu aja, salah satu PD array untuk acuan kita entry. Jadi PD array itu ada banyak, ada QM, OB, breaker block, TS, dan lain-lain. Nah, kamu pilih salah satu yang cocok dengan kamu gitu. Nah, kalau SMR itu konfirmasi perubahan arah. Itu ya guys ya. Nah, kita lanjut breakdown analisaku yang tadi malam. Dapat 1000 pip lebih. Kita hapus dulu. Nah, di sini ya. Nah, naratifnya di sini kan sudah silver bullet. Di sini SMR, terus di sini silver bulletnya. Nah, kita tunggu. Di H4 ya, dia buat apa? Di H4. Nah, di sini kan ada candle CRT. Candle ini kan yang mengambil liquidity ini, ya kan? Nah, ingat-ingat, candle yang ini itu kan sudah mengambil liquidity yang ini. Nah, kita tunggu dulu candle yang selanjutnya untuk mengonfirmasi si artinya itu valid apa enggak, ya kan? Nah, setelah candle selanjutnya itu dihampat, dia close dan dia nge-sweep low yang sebelumnya. Nah, terjadilah CRT. Nah, ketika setelah candle yang ini close, kita coba turunkan time frame ke M15. M15 ya kan. Nah, di M15 dia terjadi apa? Dia membuat SMR, ya guys ya, Smart Money Reversal dari bearish menuju ke bullish. Di sini kan ada sub liquidity. Nah, di sini sub liquidity, MSS-nya di mana? Jadi untuk MSS-nya itu kita di sini. Nah, kenapa? Ini kan low yang sweep. Nah, high-nya mana? Di sini kan dia buat low lagi dan nge-sweep lagi, ya kan? Kita ambil yang ini aja untuk MSS. Sebenarnya kita bisa entry di sini. Di OP sini, guys. Di OP sini, ya kan? Kita bisa dapat entry di sini. Tapi kenapa Bang nggak entry? Nah, itu kan masih di Asia ya, guys ya. Nah, waktu itu saya belum buka market juga. Nah, jadi nggak tahu pergerakan market kayak mana. Nah, ketika sudah dia membuat smart money reversal atau konfirmasi MSS perubahan arah tren, kita tunggu dulu, ya kan? Dia naik, berarti ini terjadinya step pertama. Dan di sini dia sweep lagi, ya kan? Ini namanya protect dan ini tidak akan ditembus, guys. Nah, ketika dia naik ke atas, saat dia bakal retest lagi. Nah, kalau kalian ingin tahu dia retestnya sampai mana, kita coba lihat apa ya, apa yang sedang terjadi di time frame yang lebih besar. Nah, di H4 kita coba lihat ada apa. Nah, di H4 dia kan ini sudah break ya kan. Berarti itu eh, sangat apa ya, valid untuk perubahan arah tren. Ini kan ada dua candle H4 terus di break badan ya, badan candle sama candle H4. Nah, di sini kan berarti ada FVG. Ya kan? Di sini ada FVG. Nah, kita coba lihat lagi di H1. Di H1. Nah, di H1 kan juga ada FVG, guys. Kelihatan nggak? Di sinilah. Nah, ya kan? Ada FVG. Nah, kenapa kau nggak langsung enter di FVG? Kalau kayak gitu, kalau kalian nggak revenge itu nanti floatingnya agak dalam ya guys ya. Nah, makanya aku lihat di M15 cari video array. Nah, aku ambil yang open close. Ini kan, nah
Ini ya alasannya. Kenapa kok ambil OC? Ya kan, open close candle. Kenapa? Karena di sini itu udah menjadi liquidity terakhirnya dia, guys. Ini liquidity terakhir yang harus diambil sama dia. Nah, kayak gini ya. Nah, dia ini kan SMR. Nah, dia ke atas, dia buat liquidity ini, terus ini juga. Ya pokoknya ini buat liquidity, terus ke atas. Nah, retestnya dia itu untuk mengambil liquidity ini semua. Ya kayak kalau motor mau jalan kan diisi bensin dulu. Dia setelah isi bensin, terus jalannya kenceng langsung. Nah, setelah dia membuat liquidity dan liquidity-nya itu diambil, apa yang akan terjadi di market? Ya kan? Langsung dia fly terbang. Nah, kayak gitu ya guys ya. Jadi intinya kalian jangan buru-buru entry. Tunggu momen sampai apa ya? Harga itu menyentuh area kalian. Jangan kalian menyusul harga tersebut. Misal ya, di M5. Kok di sini ada base ya kan? Di sini ada base. Nah, kalian entry di sini. Alhasil apa? Turun. Nah, kalian itu harus tahu di time frame besarnya itu ada apa dulu. Nah, baru kalian cari apa zona yang valid untuk entry itu ya guys ya. Jadi untuk biasnya kita lihat cuma di H4 aja. Dan dia langsung terbang, alhasil TP. Alasannya kenapa TP di situ, Bang? Nah, ini kan jadi liquidity ya guys ya. Ini kan jadi liquidity. Dan itu area min 2 untuk SDDV. Untuk Vibo SDDV. Dan alhasil dia mantul di situ juga. Udah ya guys ya, paham ya? Untuk area entry, bias, liquidity dan lain-lain. Paham ya? Ini liquidity terakhir. Ambil PDR ini, entry di situ, dan boom, TP ya guys ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih belum paham, bisa kalian tanyakan. Nanti kalau saya bisa jawab, saya jawab. Nanti kalau semisalnya saya nggak bisa jawab, saya akan belajar lagi untuk bisa menjawab. Gitu ya guys ya. Kalau merasa kalian konten ini bermanfaat, silahkan follow, komen, subscribe ya guys ya. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. See you next time and see you. Bye bye.